Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidayat dengan NIM F221211116. Di sini saya ingin menjelaskan struktur bangunan bentang lebar. Pengertian bangunan bentang lebar. Menurut Ensiklopedia Britannica, bangunan bentang lebar adalah bangunan yang menyediakan ruang bebas kolom tanpa halangan yang lebih besar dari 30 meter untuk berbagai fungsi. Ini termasuk fungsi atau kegiatan-kegiatan ketika visibilitas adalah hal yang paling penting untuk penonton berjumlah besar seperti auditorium dan stadion tertutup. Yang kedua, fleksibilitas adalah hal yang penting seperti ruang pameran dan stadion tertutup. Benda bergerak yang besar ditempatkan seperti hanggar pesawat. Dan yang selanjutnya, definisi bangunan bentang lebar. Definisi bangunan bentang lebar ada 6, yaitu sistem struktur cangkang, sistem struktur bidang lipat, sistem struktur kabel, sistem struktur pneumatik, sistem struktur membran, dan sistem struktur rangka ruang. Dan selanjutnya yang saya ambil itu adalah struktur cangkang. Hal yang mempengaruhi struktur cangkang. Yang pertama, tegangan-tegangan membran yang bekerja pada kulit sel. Yang kedua, karena pembebanan tegangan terjadi pada bagian tumpuan di mana sel diikat sehingga tidak bisa bergerak. Yang ketiga, karena perubahan temperatur terjadi akibat panas matahari dan proses pemuaian material beton yang menjadi struktur sel. Yang keempat, tegangan karena adanya beda penurunan. Yang kelima, tegangan lentur. Dan persyaratan struktur cangkang. Yang pertama, harus memiliki bentuk lengkung, tunggal maupun ganda. Yang kedua, harus tipis terhadap permukaan atau bentangannya. Yang ketiga, harus dibuat dari bahan yang keras, kuat, ulet, dan tahan terhadap tarikan dan tekanan. Dan yang selanjutnya, klasifikasi struktur cangkang. Yang pertama, rational surface, suatu garis lengkung yang datar diputar terhadap suatu sumbu sel dengan permukaan rotasional dapat dibagi 3, yaitu spherical surface, elliptical surface, parabolic surface. Dan yang kedua, spherical surface, elliptical surface adalah bidang yang diperoleh bila mana ujung-ujung suatu garis lurus digeser pada dua bidang sejajar. Sel dengan permukaan transisional dibagi dua, yaitu cylindrical surface dan elliptical paraboloid. Yang ketiga, translational surface adalah bidang yang diperoleh jika suatu garis lengkung yang datar digeser sejajar diri sendiri terhadap garis lengkung yang datar lainnya. Sel dengan permukaan roulette ada dua macam, yaitu hyperbolic paraboloid dan conoid. Selanjutnya, berdasarkan melengkungnya bidang. Single curved cell terbentuk dari perpindahan bidang melengkung, dan double curved cell with principal surface in the same direction, domical cell, dibentuk dengan memutar bidang lengkung terhadap sumbu pada bidang tersebut dan membentuk lengkungan ke arah sumbunya. Berdasarkan kedudukan kurva, kurva membuka ke arah yang sama, dan kurva membuka ke arah yang saling berlawanan. Berdasarkan bentuk geometris, ada sel silindrikal, sel konikal, sel domikal, sel torus, sel hyperbolic paraboloid atau hyper, sel elliptical paraboloid, sel conoid, sel dengan untuk bebas. Dan yang selanjutnya yang saya akan jelaskan penyaluran beban struktur cangkang. Kulit cangkang yang tipis dapat memikul suatu beban lembut dengan tegangan-tegangan membran yang dikerahkan di dalam suatu kulit cangkang, terutama tergantung pada kondisi-kondisi tumpuan perbatasannya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menimbulkan tegangan membran murni di dalam sebuah kulit cangkang antara lain. Yang pertama, gaya-gaya reaksif pada perbatasan kulit cangkang harus sama dan berlawanan dengan gaya-gaya membran pada perbatasan yang ditimbulkan oleh beban. Dan yang kedua, tumpuan harus mengizinkan perbatasan kulit cangkang untuk mengalami perpindahan yang ditimbulkan oleh regangan membran. Dan selanjutnya, jika salah satu atau keduanya tidak terpenuhi, maka akan timbul tegangan lentur di dalam struktur cangkang disebabkan oleh gaya meridional, gaya-gaya melingkar, distribusi gaya, gaya terpusat, kondisi tumpuan. Dan studi presiden yang saya ambil adalah Sydney Opera House, Australia. Sydney Opera House, Australia ini terletak di kawasan Bennelong Point di atas Teluk Sydney yang dulunya difungsikan sebagai gudang penyimpanan kereta. Struktur pada bangunan. Atap pada bangunan menerapkan sistem sel freeform di mana bentuk sel
yang ada tidak mengikuti pola geometri tetapi terikat secara struktural. Sel pada Sydney Opera House berbentuk dari proses rotasional ke arah vertikal dengan lengkung dua arah, vertikal dan horizontal, double curved cell dengan permukaan lengkung sinelastik. Gaya yang bekerja pada struktur. Yang pertama gaya meridional, yang kedua gaya rotasional, yang ketiga bomba lentur, yang keempat kondisi tumbuh. Yang selanjutnya studi presiden yang saya ambil Teater MX Keong Mas TMI Jakarta. Teater MX Keong Mas didirikan atas prakarsa almarhum Haji Ibu Tien Soeharto dan mulai dioperasikan pada tanggal 20 April 1984 yang dimaksudkan sebagai sarana rekreasi yang mendidik guna memperkenalkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Bentuk bangunan. Pada gedung Keong Mas terdapat hal besar berbentuk lingkaran yang difungsikan sebagai tempat untuk bioskop. Bentuk dari bangunan menyerupai Keong Mas, di mana bentuk tersebut diambil dari sebuah cerita lakon cerita Panji. Apabila dilihat dari tampak potongan bangunan pada posisi atap di bagian bioskop, atap Keong Mas berbentuk setengah. Sekian hasil presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.